Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silahkan pilih kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 2001-0204-0023, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2020, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 20A. Pada hari ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama tentang filosofi dasar ekonomi Islam, dan yang kedua sumber hukum ekonomi Islam, dan yang ketiga tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Silahkan simak videonya sampai habis agar sama-sama mengerti dan memahami tentang penjelasan yang akan saya sampaikan. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi atau pemisahan antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonom barat pun sudah mulai mengakui akan eksistensi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Nah, mengenai pendefinisian ekonomi Islam ini sendiri ada banyak pendapat tentang pengertian maupun ruang lingkup ekonomi Islam ini. Namun, secara umum pengertian ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid asyariahnya, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Lalu, apa prinsip dan tujuan ekonomi Islam? Mengenai prinsip dan tujuan ekonomi Islam, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip ekonomi Islam. Secara garis besar, prinsip ekonomi Islam itu ada 4, yaitu prinsip tauhid, prinsip persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip yang pertama yaitu tauhid. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Yang kedua yaitu prinsip persaudaraan. Konsep persaudaraan atau biasa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, seseorang dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasikan secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang keempat, prinsip distribusi kekayaan yang adil, yaitu pengakuan atas hak masyarakat dan distribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak yang dikatakan mampu dalam ekonominya kepada pihak yang kurang mampu. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam.
Tujuan ekonomi Islam ini sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, dan papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Apa itu sumber hukum Islam? Sebelumnya, kita harus tahu apa sih pengertian sumber hukum itu. Secara umum, sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Kemudian, pengertian dari sumber hukum ekonomi Islam yaitu segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam kegiatan bermuamalah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja yang menjadi sumber hukum dalam Islam? Secara garis besar, sumber hukum ekonomi Islam itu terbagi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber hukum primer. Sumber hukum primer itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Yang kedua, hadis. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak dijelaskan atau tidak diperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yang pertama adalah ijma. Ijma merupakan sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Ijma yaitu kesepakatan semua mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah atas suatu hukum syara mengenai suatu kejadian ataupun kasus. Sumber hukum sekunder yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Sumber hukum sekunder yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan merupakan mencari hukum berdasarkan kebaikan atau kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Yang keempat yaitu maslahah mursalah, merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil-dalil yang membenarkan atau menyalahkannya. Sumber hukum yang kelima yaitu urf, yaitu sesuatu yang sering dikenal manusia yang menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, atau bisa dikatakan urf merupakan kebiasaan.
Apa itu harta? Harta berasal dari kata alma yang berarti condong, cenderung, dan mirip. Dari segi istilah, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi atau dalam manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi, dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam? Konsep kepemilikan harta dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, sudah semestinya bila pemanfaatan dan pembelanjaan harta sesuai dengan aturan-aturan Allah pula. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya dari seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta, dan ia pula yang maha memilikinya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, juga mengandung pengertian atau makna tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi pemilik mutlak, maka menjadi haknya pula untuk memberikannya kepada siapa saja tanpa memandang golongan atau kelas yang dikehendakinya, dan menjadi haknya pula untuk merenggut harta tersebut dari siapa saja yang dikehendakinya. Apa saja jenis kepemilikan dalam Islam? Jenis kepemilikan dalam Islam terbagi 3. Yang pertama, kepemilikan perseorangan atau al-milkiyah al-fardiyah. Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta. Harta didapat dari hasil usaha yang dijalankan, yakni dengan bekerja. Kepemilikan perseorangan adalah hukum syariah yang berlaku pada barang, baik zat atau ain maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi, baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan perseorangan merupakan hak syar'i bagi individu. Jenis kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum merupakan pemilikan harta atau sesuatu di mana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya. Kepemilikan ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api, padang rumput, sungai, jalan, dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat. Sebab jika diserahkan secara mutlak kepada masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan antara rakyat yang kuat dan rakyat yang lemah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan ini haruslah adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semua. Jenis kepemilikan yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara merupakan pemilikan sesuatu atau harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan seorang pemimpin sebagai kepala negara atau pemerintahan. Harta ini misalnya
harta ghanimah, faal khusus, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Jadi harta milik negara ini digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara, seperti menggaji pegawai, belanja negara, dan biaya kenegaraan lainnya. Lalu, apa saja yang menjadi sebab kepemilikan dalam Islam? Sebab-sebab kepemilikan yaitu yang pertama ada bekerja, yang kedua ihrazul mubahat, yaitu memiliki sesuatu harta yang belum dimiliki oleh orang lain, seperti mengambil air pada sumber mata air. Yang ketiga khalafiyah, yaitu kepemilikan harta melalui pewarisan. Yang keempat ada tawalud minal mamluk, yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh beranak pinak atau penambahan harta tersebut, seperti anak sapi karena kepemilikan induknya. Yang kelima yaitu akad, yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh terjadinya akad. Contohnya melalui jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Jika punya kritik atau saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ketika saya punya tugas video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't sleep 'cause when I do, all I dream are dreams of you. And in yours you say these are falling out. I don't sleep 'cause when I do, all I dream are dreams of you. And in yours you say these are falling out. Yeah. Yes, I threw away my phone.